Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, yaitu sebuah kisah yang diambil dari Kaskus. Dari tulisannya akun yang bernama Mak Gendis, yaitu sebuah cerita yang berjudul Gendis. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silakan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kelanjutan kisah ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Kamu beruntung bisa mendapatkan Gendis. Anakmu ini mutiara alam. Ya, dialah mutiara itu, ujar Eyang dengan tatapan misterius. Aku memicingkan mata dan mempertajam pendengaran. Apa aku tidak sedang salah dengar? Apa maksud dari ucapannya? Eyang, sudah, jangan bikin Mama Gendis makin penasaran. Kasihan ah. Suara istrinya terdengar manja. Aku beranikan diri menatap ke arahnya. Eyang, maksudnya apa mutiara itu? Begini Nduk, mutiara adanya di mana? Pertanyaan macam apa ini? Sudah jelas semua orang pasti tahu dari mana mutiara berasal. Namun akhirnya aku jawab juga pertanyaannya dengan perasaan gusar dan ketus. Mutiara asalnya dari laut. Lantas apa hubungannya Gendis dengan mutiara? Eyang tertawa terbahak-bahak mendengar jawabanku, hingga hampir saja menumpahkan air putih dalam gelas yang sedang dipegangnya. Ima emosi mendengar pertanyaan Eyang barusan, godanya sambil terus tertawa. Seorang ibu dengan karakter luar biasa keras malah berhasil mendapatkan mutiara itu. Hebat kamu Nduk, kamu harus benar-benar bersyukur kepada Sang Pencipta. Kutarik nafas dalam-dalam, sangat membosankan sekali permainan teka-teki ini. Rasanya ingin segera pamit pulang. Namun aku masih belum mendapatkan jawaban yang selama ini ku cari. Eyang, sudah cukup basa-basinya. Kasihan Mama Gendis. Coba lihat, wajahnya sudah mulai terlihat bosan. Lagi-lagi istrinya berhasil membaca pikiranku. Mutiara memang berasal dari lautan. Proses terbentuknya membutuhkan waktu yang lama, bahkan dapat berlangsung selama bertahun-tahun untuk menghasilkan mutiara yang sempurna. Bukankah Ima juga membutuhkan waktu yang sangat lama untuk mendapatkan Gendis? Gendis sang mutiara sulit untuk didapat, namun begitu berhasil mendapatkannya, kita akan dapat sesuatu yang tidak ternilai harganya. Dan tidak semua orang bisa mendapatkan mutiara itu. Apakah dirimu sudah paham sampai di sini? Ujarnya seraya mengedipkan mata ke arahku. Eyang mengalihkan pandangannya ke arah Gendis dan melanjutkan ucapannya. Anakmu saat ini lagi diasah oleh alam. Mentalnya dari lahir sudah digembleng oleh mereka. Biar kelak, kalau dirinya sudah dewasa, dia akan menjadi pribadi yang kuat dan tangguh. Percayalah, mereka tidak ada niat jahat kepada anakmu. Mereka hanya tertarik dan ingin berteman dengan dia. Tapi kalau mereka tidak ada niat jahat, kenapa Gendis selalu menangis setiap malam? Bukankah itu sudah bersifat mengganggu? Dok, wujud mereka tidak semuanya terlihat cantik dan tampan. Tidak semua energi mereka terasa menyenangkan. Mereka juga ada yang mempunyai energi negatif yang hawanya bisa sangat menyesakkan. Anakmu dari lahir sudah bisa melihat dan merasakan aura mereka. Wajar kalau anakmu rewel saat mereka berusaha mendekat. Masa sih Eyang? Gendis dari lahir sudah bisa melihat mereka? Tiba-tiba Eyang mengalihkan pandangannya ke arah taman yang bersebelahan dengan ruang makan. Matanya kemudian terpejam. Sebentar lagi akan ada yang datang. Dia mau berkunjung kemari untuk menjenguk anakmu. Mataku langsung terbelalak saat mendengar ucapannya. Apalagi ini? Siapa yang mau datang Eyang? Mataku segera berkeliling melihat ke arah taman, namun tidak terlihat seorang pun di sana. Hanya tanaman bunga anggrek yang berjejer rapi serta beberapa tanaman herbal menghiasi setiap sudut taman.
Semalam saat Eyang memegang dada anakmu, Eyang lihat ada sekitar 20 makhluk halus yang mengikuti Gendis. Di antara mereka ada yang menjadi ketuanya. Nah, ini ketuanya baru sampai. Katanya kangen mau melihat Gendis, senyum Eyang. Masuk, silakan masuk. Jangan hanya berdiri di situ. Sini, kita ngobrol bareng dengan ibunya, ujar Eyang ke arah taman. Bu, Eyang sedang berbicara dengan siapa? Kenapa Ima tidak melihat seorang pun di taman? Diriku beringsut ke arah Ibu S. Itu, Eyang lagi berbicara dengan makhluk yang selama ini dilihat sama anakmu. Eyang, Mama Gendis penasaran nih katanya. Eyang lagi berbicara sama siapa? Ketus Ibu S sambil tertawa. Di, Adi, tolong kemari sebentar, teriak Eyang dari ruang makan. Bang Adi yang sedang asik memberi makan ikan langsung berlari menuju ruang makan. Iya Eyang, ada apa? Ujarnya dengan nafas ngos-ngosan. Coba cari Risma dan suruh kemari sekarang, perintahnya ke Abang Adi. Baik Eyang, mohon tunggu sebentar. Bang Adi bergegas menyelusuri lorong untuk mencari seseorang yang bernama Mbak Risma. Siapa Risma? Mau apa disuruh kemari sama Eyang? Dalam pikiranku berkecamuk berbagai pertanyaan. Semua tampak seperti potongan puzzle yang amat membingungkan. Tidak lama kemudian datanglah sesosok perempuan berkulit sawo matang yang kuperkirakan usianya sekitar 30 tahunan. Tingginya sebahuku, berambut panjang dan ikal dengan mata bulat menambah kesan eksotis di wajahnya. Iya Eyang, ada apa manggil Risma? Tanyanya sopan. Silahkan masuk Risma dan tolong tutup pintunya. Kamu silahkan duduk di kursi itu. Tunjuknya ke deretan kursi paling ujung di meja makan. Risma, Mama Gendis sangat penasaran dengan makhluk yang selama ini sering membuat anaknya menangis. Sekarang Eyang minta kamu menjadi medium untuk kami. Medium? Apa itu medium, Bu? Bisikku ke istrinya. Sudah, kamu tenang saja dan perhatikan baik-baik. Jangan khawatir, tidak akan terjadi apa-apa. Suara Ibu S terdengar tenang tanpa beban. Apa yang akan mereka lakukan? Jangan-jangan Mbak Risma mulai duduk di kursi yang Eyang tunjuk. Dirinya berusaha tersenyum ramah kepadaku, namun di mataku, senyuman terlihat seperti seringai Susana di film Sundel Bolong. Rasanya ingin segera aku berlari meninggalkan rumah Eyang, namun diriku sulit untuk berdiri. Seperti ada tangan yang sangat besar mencengkram bahuku menahan untuk tetap duduk. Risma, tolong bikin tubuhmu rileks. Rasakan kehadirannya, jangan melawan. Suara Eyang terdengar pelan. Suasana di ruang makan semakin terasa hening dan mencekam. Udara berubah menjadi sangat dingin dan terasa pengap. Dalam ruangan yang sungguh luas, nafasku mulai terasa sesak. Seperti banyak orang yang berdatangan dan berhimpitan. Padahal saat itu hanya ada diri kami berlima. Lampu kristal yang berada di atas meja makan mulai bergoyang perlahan. Padahal tidak ada angin kencang yang meniupnya. Kledak, kledak. Terdengar suara dari lampu kristal yang saling beradu. Kupeluk Gendis erat-erat. Aku takut kalau sesuatu menimpa anakku. Mbak Risma tampak duduk dengan tenang sambil mengatur nafasnya. Matanya mulai tertutup seperti merasakan sesuatu, dan kepalanya perlahan mulai terkulai lemas. Astagfirullah. Pemandangan ini benar-benar membuat adrenalinku terpacu. Gendis sepertinya paham dengan apa yang terjadi. Dirinya nampak gelisah, kakinya menendang-nendang ke arah meja. Tangannya menarik hijabku, seraya matanya melihat ke arah pintu, seperti memintaku untuk segera meninggalkan ruangan. Eyang yang dari tadi mengamati tingkah laku Gendis langsung berdiri dan berjalan mendekat ke arah kami. Eyang mengelus kepala Gendis sambil berkata, "Jangan takut cucuku, di sini ada Eyang. Tidak akan ada yang berani mengganggumu. Tolong anteng sebentar ya, biar ibumu tidak penasaran lagi." Cucu, barusan Eyang bilang kalau Gendis adalah cucunya. Bagaimana bisa? Kami tidak ada hubungan darah sama sekali dengan beliau. Apa maksud dari ucapannya? Eyang lalu kembali ke kursinya dan menatap ke arah Mbak Risma. Saat itu posisi Mbak Risma hanya tertunduk sambil jari jemarinya yang lentik mengetuk meja makan yang terbuat dari jati. Awalnya irama ketukan di meja terdengar pelan, namun semakin lama semakin kencang dan menggema mengisi seluruh ruangan.
Pendengaran dan gigiku terasa ngilu mendengar ketukannya. "Ibu, Mbak Risma kenapa?" tanyaku ketakutan. "Shh, udah Ima, lihat saja. Ini akan menjawab semua pertanyaan yang selama ini kamu cari." Suaranya setengah berbisik. "Assalamualaikum." Terdengar suara parau dan berat terucap dari bibir Mbak Risma. Dan itu bukan suaranya. Aku ingat betul bagaimana suara Mbak Risma ketika pertama kali masuk ke ruangan ini. Suaranya sangat lembut, berbeda dengan suara yang sekarang aku dengar, begitu berat dan menyeramkan. "Waalaikumsalam," jawab Eyang sambil terus menatap ke arah Mbak Risma. "Terima kasih, kamu sudah mau datang jauh-jauh kemari. Setelah perbincangan semalam, kenapa kamu masih mau datang ke sini?" tanya Eyang dengan tatapan serius. Itu bukan urusanmu, Pak Tua," geram Mbak Risma. Aku benar-benar tercekat dengan semua pemandangan ini. Semua tampak tidak nyata. Kucubit lenganku. Aduh, terasa sakit. Berarti ini bukan mimpi. "Sudah menjadi urusanku. Kalau menyangkut cucuku, kamu berani melawan aku?" Eyang tersenyum sinis. Sejak kapan anak itu menjadi cucumu?" Tangannya menunjuk ke arah Gendis. Kubenamkan wajah Gendis dalam dekapan sambil terus beristighfar dalam hati. "Semenjak tadi malam, Gendis sudah menjadi cucuku, menjadi bagian dari keluarga ini. Apa kamu mau berurusan dengan orang yang dipanggil dengan Pak Tua ini?" Nada suara Eyang terdengar tenang dan tidak ada rasa ketakutan sama sekali. Dirinya seperti sudah terbiasa menghadapi hal seperti ini. Terdengar suara geraman dan dengusan dari mulutnya. "Apa yang kamu inginkan dari anak ini?" Akhirnya pertanyaan itu keluar dari mulut Eyang. Kamu tanya apa yang aku inginkan dari anak ini?" Terdengar bentakan dari nada suaranya. Perlahan wajah Mbak Risma mulai terangkat dan aku terpekik pelan. Allahu Akbar. Mata Mbak Risma, bola matanya tampak putih semua. Senyumnya yang ramah berubah menjadi seringai. Wajahnya juga terlihat kosong. Ya Allah, apa yang sedang merasuki tubuhnya? Anak ini, anak yang sudah kutunggu-tunggu. Banyak yang menginginkan anak ini, tapi tidak akan aku biarkan. Siapapun mendekatinya, dia milikku, hanya milikku seorang. Teriaknya kencang dan brak. Tangannya menghantam ke arah meja, namun dia tidak merasa kesakitan sama sekali. "Kamu," tudingnya ke arahku. "Kamu ibunya yang selalu mendoakan dia setiap hari agar menjadi anak yang soleh dan selalu lurus jalannya. Tidak akan kubiarkan itu terjadi. Dia akan menjadi pengikutku yang setia dan berjalan di sampingku." Suara tawanya menggema di seluruh ruangan. Kutatap balik wajahnya, rasa takutku sirna. Berani sekali makhluk ini mengancamku. Apa dia tidak tahu kalau Allah yang lebih berhak terhadap Gendis? Bukan makhluk rendahan seperti dia. Rasanya ingin aku lempar semua barang yang berada di atas meja ke arahnya dan mengajaknya bertarung satu lawan satu. Tubuhku bergetar menahan amarah. "Jangan pernah kau berani mengusik Gendis. Kamu tidak tahu berhadapan dengan siapa," bisik hati kecilku. "Berani sekali kau mengancamku manusia. Kau pikir aku tidak tahu apa yang ada di benakmu?" Suaranya terdengar marah. Dengan bibir bergetar, aku beranikan diri melawan ucapan makhluk tersebut. "Ini anakku. Kamu tidak berhak merebutnya. Tidak akan kuizinkan siapapun atau apapun menyakitinya. Allah akan selalu menjaga Gendis." Jangan sebut-sebut nama itu di hadapanku," geramnya semakin marah. "Kamu tahu kalau fitrah manusia lebih tinggi dari bangsa kalian," seru Eyang kepada makhluk yang menguasai badan Mbak Risma. Jangan samakan bangsa kami dengan manusia. Mereka itu makhluk perusak dan serakah. Mereka makhluk yang tidak tahu terima kasih. Sampai kapanpun kami tidak akan sudi mengakui keberadaan mereka sebagai makhluk yang paling tinggi derajatnya." "Ya, sudah. Kalau kamu ngeyel, biar saya yang akan membakar kamu." Kesabaran Eyang sepertinya sudah habis. Terlihat mulutnya kemat-kamit membaca sesuatu, tapi tidak ada sepatah kata pun yang terlontar dari bibirnya. Ampun, panas. Hentikan bacaanmu sialan, cepat hentikan."
teriaknya dengan tubuh menggeliat-geliat seperti merasakan kepanasan. Terlihat wajah Eyang tersenyum puas. Nah, sekarang bagaimana? Mau mendengarkan perintahku atau mau tetap melawan? Wajah Mbak Risma mulai tertunduk. Terlihat peluh memenuhi keningnya. Ya Allah, kasihan banget Mbak Risma. Apa dia tidak merasakan capek? Batinku. Baik, saya menyerah. Sekarang saya mengaku kalah. Saya tidak akan mengganggu anak ini lagi. Tapi perjanjian ini hanya berlaku sampai ajal menjemputmu, Pak Tua. Jangan kau kira aku tidak tahu akan penyakit yang menggerogotimu. Ajalku biar menjadi urusan pencipta. Saat ini yang ada di hadapanmu hanyalah seorang tua bangka yang sedang berusaha menyelamatkan cucunya. Mutiara ini akan kujaga agar kilaunya tidak menjadi buram seperti auramu. Terdengar dengusan dari nafas Mbak Risma. Berarti kita sudah sepakat. Kamu tidak akan mengganggunya lagi. Sekarang segera enyah dari hadapanku. Bentak Eyang dibarengi dengan suara jendela yang tiba-tiba terbuka lebar, seperti tertiup angin dengan kencang. Brak! Suasana menjadi hening dan udara di ruangan menjadi normal kembali. Gendis juga terlihat lebih tenang, tidak ketakutan lagi. Kepala Mbak Risma langsung terkulai lemas dan menghantam meja. Ibu S langsung berdiri dan mengelus lembut kepalanya. Alhamdulillah tidak lama kemudian Mbak Risma mulai membuka matanya. Wajahnya terlihat pucat dan letih. Eyang segera memberi Mbak Risma segelas air putih. Ini langsung diminum. Jangan lupa berdoa dan atur nafasmu secara perlahan-lahan biar energimu lekas pulih. Sambil menunggu Mbak Risma pulih, aku memberanikan bertanya. Eyang, sebenarnya seperti apa wujud dari makhluk yang tadi merasuki tubuh Mbak Risma? Wujudnya seram, Duk. Rambutnya aut-autan, matanya merah, dan ada taring di bibirnya. Bukannya Eyang bilang kalau mereka tidak ada yang berniat mengganggu Gendis. Tapi tadi semua yang Ima dengar malah sebaliknya. Kamu percaya dengan ucapan makhluk itu? Ujarnya seraya meraih kacamata di meja dan memakainya kembali. Hatiku diliputi rasa bimbang antara percaya dan tidak percaya dengan semua peristiwa yang baru saja terjadi. Ada hal yang Ima percayai dan ada yang tidak, Eyang. Semua ini benar-benar sudah di luar akal sehat Ima sebagai manusia. Seumur hidup, baru sekarang Ima melihat manusia kesurupan di depan mata. Yang kamu lihat itu bukan kesurupan, tapi meminjam tubuh Risma sebagai medium. Dirinya menjadi perantara yang menghubungkan manusia yang masih hidup dengan dunia roh. Risma tidak sepenuhnya hilang kesadaran. Bukan begitu, Risma? Mbak Risma mengangguk lemah. Energinya masih belum pulih betul setelah fisiknya dipinjam oleh makhluk yang mengaku sebagai pimpinan makhluk halus. Mbak Risma, apa Mbak bisa melihat wujud makhluk itu? Tanyaku perlahan. Saya tidak begitu jelas melihat wujudnya, Mama Gendis. Saya cuma melihat bayangannya yang tinggi besar dan berwarna hitam legam. Hanya Eyang yang bisa melihat wujudnya secara jelas. Jawabnya dengan nafas masih tidak beraturan. Ibu S terlihat memijat pundak Mbak Risma supaya dia lekas pulih. Sudah, jangan khawatir. Percaya sama ucapan Eyang. Kalau makhluk itu hanya menggertak saja. Makhluk itu tidak akan berani mengganggu Gendis. Siapa saat ini yang harus aku percaya? Ucapan Eyang atau makhluk tersebut? Tak tak tak. Terdengar suara ketukan di pintu dan muncullah seraut wajah perempuan yang sangat cantik. Tubuhnya tinggi semampai. Kulitnya kuning langsat, bibir dan mata yang sempurna menghiasi wajahnya yang oval. Rambut panjangnya tergerai menebarkan aroma wangi menyegarkan. Mataku seperti terhipnotis ketika melihat ke arah sosok yang sedang berdiri di depan pintu ruang makan. Kehadirannya seketika mencairkan suasana tegang dalam ruangan. Maaf Pak, apa Amel mengganggu? Ucap bibirnya yang merah merekak. Masuk Mel. Ini Bapak baru selesai minta tolong Risma untuk jadi medium. Amel sini kenalan sama Ima. Dia mamanya Gendis, ponakannya Tante Saras yang rumahnya di sebelah rumah kita, sahut Eyang. Perempuan yang bernama Amel itu memasuki ruang makan. Jalannya begitu anggun dan wajahnya, Masya Allah, sungguh sempurna. Dia berjalan menghampiriku
dan mengulurkan tangannya. "Mbak Imah, perkenalkan saya Amel, anak pertama Eyang." Senyumnya ramah. Kusambut uluran tangannya dan tersenyum. "Saya Imah. Kok bisa Eyang punya anak secantik Mbak Amel?" Tanyaku polos sambil terus mengagumi wajahnya. Serentak semua orang yang berada di ruangan langsung tertawa mendengar ucapanku. "Lah, memangnya Eyang dan ibu kurang tampan dan cantik kah?" "Bukan begitu Eyang, tapi wajah Mbak Amel seperti ada plesterannya, bukan wajah orang Indonesia asli." "Mbak Imah, Mbak Amel ini anak Eyang dari istri pertamanya yang orang Belanda, makanya wajah Mbak Amel plesteran." Terdengar suara istri Eyang memberi penjelasan. "Oh, pantesan Bu. Maaf ya Bu kalau Imah sudah menyinggung perasaan ibu," tuturku sopan. "Tidak apa-apa, santai saja sama ibu." Mbak Risma yang saat itu sudah pulih langsung pamit kembali ke ruangannya. Saat melintas di depanku, dia melirik dan tersenyum sinis. "Kenapa lagi nih orang? Apa makhluk itu belum sepenuhnya keluar dari tubuhnya?" "Mel, coba kamu pindah duduknya ke samping Mbak Imah." Suara Eyang menyadarkanku. "Tolong kamu lihat aura anaknya," perintah Eyang kepada Mbak Amel yang saat itu duduk di samping istrinya. Dek. Detak jantungku berdetak cepat. Apa itu aura? Mbak Amel pun pindah ke bangku di sebelahku. Dia tersenyum dan meminta izin ingin menyentuh tubuh gendis. Diriku tampak ragu-ragu menjawab pertanyaannya. "Mbak Imah jangan khawatir, Amel tidak akan menyakiti gendis. Amel cuma mau menyentuh dada gendis sebentar saja. Boleh kan Mbak?" Mintanya sopan. Sepertinya dia merasakan kekhawatiranku. Dengan berat hati akhirnya aku izinkan Mbak Amel menyentuh dada gendis. Seperti biasa, gendis akan mengelak setiap ada orang yang berusaha menyentuhnya. Tangannya berusaha menepis tangan Mbak Amel. Mbak Amel tertawa geli melihat kelakuan gendis. "Cantik, Tante Amel cuma mau pegang sebentar saja. Gak apa-apa ya, Tante gak jahat kok." Akhirnya dengan penuh perjuangan Mbak Amel berhasil memegang dadanya. Mata Mbak Amel terlihat terpejam seperti sedang merasakan sesuatu. Kira-kira 5 menit kemudian matanya terbuka perlahan-lahan. "Terima kasih ya cantik, sudah izinin Tante melihat dirimu." Senyumnya sambil mencium pipi gendis. "Pak, dari yang Amel lihat, aura anak ibu ini kehijau-hijauan. Auranya cerah dan terang. Tulang rusuknya juga jarang, bertanda dia memiliki kemampuan melihat makhluk halus. Hanya itu yang Amel lihat. Mungkin ada lagi yang ingin Bapak tambahkan." "Bagus, memang betul semua yang kamu lihat." Senyumnya ke arah Mbak Amel. "Imah, kamu ingat pertemuan pertama kita saat kalian lagi berjemur?" "Ingat Eyang, saat itu Imah risih banget melihat tatapan Eyang." Eyang tertawa kencang. "Kamu tahu kenapa Eyang saat itu menatap kalian?" "Enggak Eyang, mana Imah tahu alasan Eyang melihat seperti itu. Yang ada Imah malah merasa kesel," jawabku jujur. "Dari pertama kali melihat anakmu, Eyang sudah tahu kalau dia berbeda. Anakmu ini indigo." "Indigo?" Keningku berkerut mendengar ucapannya. "Eyang, maaf, apa arti aura dan indigo?" Saat itu diriku benar-benar tidak paham apa itu arti indigo, aura dan sebagainya. Indigo adalah anak-anak atau manusia yang memiliki kemampuan spesial, kemampuan supranatural untuk berhubungan dengan alam gaib. Seperti anakmu yang dari lahir sudah peka dengan mereka. Dia juga bisa melihat dan berkomunikasi dengan makhluk halus. Di mata Eyang, gendis ini mutiara yang sangat indah dan berkilau. Segala sesuatu tentang dirinya sudah dia dapatkan dan diasah oleh alam. Sedangkan aura adalah pancaran energi di sekitar tubuh manusia. Warnanya beraneka ragam dan mempunyai makna tertentu. Seperti aura gendis, artinya dia memiliki bakat alami. "Bakat alami apa Eyang? Melihat jin?" "Lebih dari itu Nduk." "Terus apa bakatnya?" tanyaku lagi. "Anakmu berbakat menjadi dukun," jawabnya setengah berbisik. "Ah, dukun?" Jawaban Eyang sukses membuat mulutku menganga keheranan. Eyang tertawa melihat tingkahku. "Lah iya, kalau anakmu nanti sudah besar dan mau jadi dukun, kenapa tidak?
Dia bisa menjadi dukun yang hebat. Gak percaya lagi kamu sama ucapan Eyang? Intipnya dari balik kacamata. Enggak ah, Ima tidak akan mengizinkan Gendis jadi dukun. Ima maunya Gendis punya pekerjaan normal. Kalau pencipta sudah berkehendak dia menjadi dukun, bagaimana? Apa kamu bisa menolak takdirnya? Kalau bisa jangan. Nanti Ima akan arahkan Gendis sesuai dengan bakatnya. Asal jangan jadi dukun ya sayang, ujarku sambil membelai rambutnya yang ikal. Anakmu ini nantinya tidak akan suka diatur. Dia sudah tahu apa yang harus dia lakukan. Bukan begitu, Gendis? Eyang tersenyum ke arah Gendis dan disambut dengan celotehnya yang tidak jelas. Pak, Amel izin balik ke kamar ya. Masih ada yang harus Amel kerjakan. Suara Mbak Amel mengalihkan pembicaraan kami. Iya, silakan Mel. Terima kasih sudah membantu Bapak untuk melihat auranya Gendis ya. Mbak Amel hanya tersenyum. Kemudian dia pamit kepadaku serta ibu. Dengan langkah anggun, tubuhnya berjalan meninggalkan ruangan. Eyang, makhluk yang tadi masuk ke badan Mbak Risma itu asalnya dari mana? Celetukku tanpa sengaja. Makhluk itu toh, kamu masih penasaran? Eyang kira Ima sudah tidak penasaran. Eyang menyengir ke arahku dan kemudian terdiam. Rumahmu tingkat ya, Nduk? Dek. Eyang tahu dari mana? Kan Eyang belum pernah main ke rumah Ima. Tanyaku dengan raut wajah terkejut. Lah, Eyang tidak perlu datang ke rumahmu juga sudah tahu. Rumahmu tingkat dan mereka ada di bawah tangga. Warna cat rumahmu hijau dan pagar rumahmu kok tinggi banget sih, Nduk? Tanya Eyang dengan kening yang berkerut. Aku terperangah mendengar semua ucapannya, karena apa yang Eyang sebutkan tentang rumahku betul semuanya. Mama Gendis jangan kaget. Eyang dan Mbak Amel bisa menerawang. Istrinya memberikan penjelasan. Pantesan Eyang bisa tahu tentang rumahku. Ternyata Eyang bisa menerawang. Maaf Eyang, apa ada cara biar mereka tidak pernah mengganggu Gendis lagi? Terdengar suaranya menarik nafas sambil mengepalkan kedua tangannya di atas meja. Sebenarnya ada, Nduk. Dulu Eyang sering menangani masalah seperti ini. Bagi Eyang, ini hanya masalah sepele. Bagaimana caranya, Eyang? Kamu harus memotong kambing berwarna hitam, kemudian dagingnya dibagikan ke fakir miskin. Karena itu syarat yang mereka ajukan. Maukah kamu melakukannya demi Gendis? Aku terkejut mendengar pertanyaan Eyang. Entah beliau sedang mengujiku atau tidak, namun dengan tegas aku segera menolaknya. Aku tidak akan pernah mau bernegosiasi dengan mereka. Maaf Eyang, Ima tidak mau menuruti saran Eyang karena hal ini bertentangan dengan ajaran agama Islam. Kalau Ima menuruti permintaan mereka, itu sama saja Ima sudah bersekutu dengan mereka. Jawabku dengan tegas. Ya sudah, kalau Ima tidak mau, Eyang kan hanya memberi saran, ujarnya tanpa beban. Eyang, maaf kalau Ima tidak sopan. Tadi Ima dengar kalau makhluk itu bilang Eyang sedang sakit. Memangnya Eyang sakit apa? Tanyaku perlahan. Eyang sudah lama menderita sakit jantung. Eyang rasa hidup Eyang memang tidak akan lama lagi. Tapi sebelum meninggal, Eyang harus datang ke rumahmu. Eyang harus berbicara dengan mereka. Ya Allah, maaf ya, Ima tidak tahu tentang penyakit Eyang. Ada perasaan sedih saat mendengar penyakit yang sedang menggerogoti tubuhnya yang terlihat bugar. Sudah, tidak usah dipikirin. Semua orang pasti akan meninggal, kecuali apa, Eyang? Kecuali kalau Gendis mau menyembuhkan penyakit Eyang. Ah, Eyang bercanda. Gendis masih kecil, tidak mungkin bisa melakukan hal itu, protes bibirku. Kamu ini selalu ngeyel. Kalau Eyang kasih tahu, ya Gendis bisa kan sembuhin Eyang? Ucapnya sambil menatap serius ke arah Gendis. Enggak boleh, Gendis masih kecil, tolakku tegas. Hanya Gendis saat ini yang bisa menyembuhkan Eyang. Sayangnya kita bertemu di waktu yang tidak tepat. Suaranya terdengar perlahan. Aku pun mencoba mengalihkan pembicaraan biar suasana tidak menjadi kaku. Apa Mbak Risma juga merupakan salah satu mantan pasien Eyang? Betul, dia dulu pernah minta tolong sama Eyang. Risma itu dulu dibikin sama orang. Orang itu tidak rela
kalau Risma harus menikah dengan pria lain. Pas Risma hamil, dia susah untuk melahirkan. Dokter rumah sakit sudah angkat tangan menangani proses kelahiran bayinya yang sangat sulit. Suami Mbak Risma lantas menghubungi Eyang dan meminta tolong. Akhirnya Eyang datang ke rumah sakit dan cuma sekali gebrak meja operasi, Risma langsung mules-mules terus lahiran. Terdengar tawa dari bibir istrinya saat menceritakan kisah Mbak Risma. Serem amat ceritanya. Ima takut kalau bertatapan sama Mbak Risma. Loh, takut kenapa? Dia baik kok. Dia itu biasanya menangani pasien yang dari mancanegara, ujar Eyang. Nggak tahu kenapa, tapi matanya terlihat seram dan Ima merasa tidak nyaman kalau harus beradu pandang dengan Mbak Risma. Dengusku pelan. Ada sesuatu yang aneh di dirinya yang membuatku merasa tidak nyaman. Eyang, Ima mau tanya, kira-kira gendis kalau sudah besar sifatnya akan keras atau tidak ya? Eyang dan ibu serempak tertawa mendengar pertanyaanku. Ima takut ya kalau sifat gendis keras seperti mamanya? Iya, Ima takut kalau gendis tumbuh menjadi pribadi yang keras kepala. Ima tidak mau kalau harus berantem setiap hari sama gendis, jawabku jujur. Aku teringat ucapan almarhum ibuku kalau dari ketiga anaknya hanya aku yang paling keras wataknya. Beliau sampai pernah mengucap, hanya orang yang sabarnya tingkat tinggi yang sanggup hidup sama Ima. Kenangku teringat ucapan almarhumah. Hatiku takut kalau aku akan mengalami hal yang sama dengan ibuku, membesarkan anak yang super keras kepala. Eyang menatapku sambil mengambil koran di atas meja. Anakmu ini mungkin kelihatannya sangat keras karakternya, namun jangan salah, hati gendis sangat lembut. Dia akan tumbuh menjadi anak dengan empati yang luar biasa terhadap sesama. Dia tidak akan tega melihat orang kesusahan. Eyang juga melihat sosok yang mendampingi dirinya juga baik. Sosok pendamping? Anakku punya sosok pendamping? Seperti apa wujudnya? Secarku penasaran. Suatu hari nanti, Ima akan tahu seperti apa sosok pendamping gendis. Namun sekarang, itu bukan hal yang penting, jawabnya sambil membaca koran. Ima dari awal berumah tangga. Kamu dan suamimu sering mendapat masalah ya? Kalian sering berantem? Suaranya terdengar dari balik koran. Ah, kok Eyang tahu kalau Ima dan Mas sering bertengkar? Tenang saja, nanti gendis yang akan menjadi pemersatu orang tuanya. Dia yang akan memperkokoh hubungan kalian. Pegang ucapan Eyang. Terlihat senyumnya tulus dari wajahnya. Terdengar langkah orang setengah berlari di lorong dan tidak lama muncullah wajah Bang Adi. Maaf Eyang, Pak Ek sudah menunggu di ruang tamu. Katanya beliau kemarin sudah bikin janji dengan Eyang, tutur Bang Adi sopan. Walah, Eyang lupa. Tolong suruh tunggu sebentar Di, Eyang segera ke sana. Baik Eyang. Bang Adi bergegas meninggalkan ruangan. Ya sudah Ima, gendis, Eyang harus menemui tamu dulu. Gendis jangan takut ya sama mereka. Eyang akan selalu memantau mereka dari sini, ujarnya seraya mengelus lembut kepala gendis. Iya Eyang, terima kasih banyak ya untuk penjelasannya, seraya aku cium tangannya. Ima juga mau pulang, gak enak kelamaan di sini. Sudah santai saja, ini juga rumahnya Ima dan gendis, jawab istrinya Rama. Akhirnya aku dan gendis segera pamit pulang. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.